Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur tak bosan-bosannya kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk bisa mengikuti presentasi yang nantinya akan disampaikan oleh ibu kita Elizana kita. Seterusnya salawat beserta salam tak bosan-bosan pula kita hadiahkan buat arwah junjungan umat yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, sebelum kita mendengarkan presentasi dari Ibu Elizana kita, marilah sekali seorang membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Ummul Al-Quran tadi, acara kita dari awal sampai akhir sukses hendaknya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada acara inti, yaitu mendengarkan presentasi dari Ibu Elizana kita tentang budaya positif. Kepada Ibu Elizana kita, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan presentasi tentang budaya positif. Selamat menyampaikan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita doakan buat Allah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 18 Kota Tinggi, yang sama-sama saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SD Negeri 18 Kota Tinggi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Elizana Pita, CGP Angkatan 8 Kabupaten Agam, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu sebuah permainan kepalan tangan. Bapak dan Ibu boleh menggempalkan tangannya, salah satu tangannya. Di sini ada permainan coba lakukan. Tugas menggempalkan tangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tugas teman di sebelah adalah menggempalkan, semuanya kita menggempalkan tangan. Salah satu tangan Anda ada sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan di sebelah Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Silakan dicoba Bapak Ibu.
membuka atau menutup kepala tangan kita? Siapa? Ya, kita. Jawabannya adalah kita sendiri. Kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita sendiri. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam menuntun laku dan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti petani atau tukang kebun, yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Dan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Anak-anak memiliki keunikan sendiri, bergerak dengan kecepatan sendiri-sendiri, sesuai kemampuannya sendiri, dan punya cerita pengalamannya sendiri-sendiri. Lalu, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Yang pertama, apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Yang kedua, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Yang ketiga, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru, itu adalah satu alternatif terakhir
Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dian Dosan pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Adapun nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada satu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun, dalam pelaksanaan kurikulum merdeka akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan
dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Anak akan membenci kedisiplinan, adanya paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak akan menghargai disiplin, stimulus tampapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak akan belajar untuk mematuhi peraturan, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Di sini ada contoh hukuman atau konsekuensi. Saya meminta Bapak Ibu untuk menjawab dari ilustrasi yang disediakan, apakah termasuk hukuman atau konsekuensikah pernyataan tersebut. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan di sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Jadi dari penjelasan tadi, Bapak Ibu
sudah memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita masuk kepada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jason Dosen. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Kita masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas. Contoh yang pertama, keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Contoh yang kedua adalah keyakinan kelas 5. Selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kita lanjut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari
bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Saat anak bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang mereka senangi. Ini ada sebuah pertanyaan teman-teman. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu dulu alasan Doni melakukan tindakan tersebut, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Doni. Apabila jawaban Doni karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk apa, Bapak Ibu? Untuk bertahan hidup. Apabila alasan Doni mengambil bekal teman karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru dan guru memberitahukan orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Apabila jawaban Doni
ia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Selanjutnya, restitusi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga adalah posisi teman. Posisi teman pada guru bersifat negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menghubungkan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang keempat, posisi pemantau. Pada posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Posisi yang kelima adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu, mari kita simak video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Ryan dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi yang merasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang dibicarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kerja, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara lama, maka cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa
istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saat saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai sejak alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Sekarang kita masuk kepada segitiga restitusi. Pada segi restitusi ini ada 3 tahap yang akan kita lalui. Yang pertama, menstabilkan identitas
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pada validasi tindakan yang salah, kita dapat membuat pernyataan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menstabilkan identitas. Pada bagian menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sudah sukses, telah mencapai langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Boston berlandaskan pada teori kontrol multilingualisme. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang dikembangkan pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama kita sekarang. Kenapa hanya revisi? Terus Pak, saudara, masa aku dikatain profil, kenapa? Ya aku marah lah. Aku baru katain Eka di depan kelas. Mau banget. Oh begitu. Ya pasti kamu mau pesan. Bapak juga akan marah apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Mau banget. Saya bukan dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, ini kan biasa aja Pak.
Beruntung kamu tidak berpikir kegagalan, hanya ingin bertahan. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya ingin bersabar. Sudah lulus Pak, saya pasti beda lagi lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mempraktekkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak, Pak. Kenapa Pak jadi marah? Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya masih sebagai orang baik. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa berarti mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, lalu juga berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan berhenti. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pilihkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga konstitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikuti itu, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengetahui tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa sampai berpindah lebih ke belakang. 2. Kamu melakukan nafas atau alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena memperhatikan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersedia kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir yaitu menggunakan teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita verifikasi secara implisit.
pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser kini menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, ada pertanyaan ini. 2. Nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa mengenai sebuah yang kedua bagi kami. 4. Murid menjadi partisipasi. Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dirujuk. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha, jadi adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan gambarannya dan dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat mendapat wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baiklah Bapak Guru hebat. Mungkin sampai di sinilah presentasi saya pada kesempatan kali ini tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita sebagai bapak dan ibu guru hebat bisa menerapkan disiplin-disiplin positif tadi dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita. Sebelum kita menutup presentasi pada hari ini, marilah kita membacakan hamdalah. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya murid kelas 3 bernama Tiara. Guru saya bernama Ibu Eliza Novita. Saya dan teman-teman senang belajar dengan Ibu Eliza Novita dan akan melaksanakan keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.